Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisbia Najmi Siregar, NIM 2103020007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman serangga Ephemeropetra, Plecopetra, dan Trichopetra sebagai bioindikator kualitas perairan di Sungai Jangkok, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya Echinopetra, Plecopetra, dan Trichopetra merupakan ordo serangga yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan di suatu perairan, sehingga sering dijadikan sebagai indikator kualitas perairan. Syarat hidup serangga EPT salah satunya pada perairan yang bersih dan dingin. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis korelasi yang menunjukkan bahwa suhu air merupakan parameter lingkungan yang berkorelasi signifikan terhadap keberadaan serangga EPT. Pada bagian hulu Sungai Jangkok ditemukan serangga EPT yang berlimpah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kualitas perairan Sungai Jangkok di bagian hulu tergolong sangat baik, sesuai dengan hasil perhitungan FPI sebesar 3,6. Kelimpahan serangga EPT di hulu sungai didominasi oleh ordo Trichoptera atau famili Georidae dari genus Geora dan famili Rheachopidae dan genus Rheopsippa. Kelompok serangga dari famili Georidae dan Rheachopidae sensitif terhadap pencemaran dengan tingkat toleransi berturut-turut 3 dan 4. Kemudian kelimpahan plankton pada perairan Sungai Jangkok. Kedalam perairan di bagian hulu rata-rata 44,7 cm dengan tingkat kecerahan 100%, banyak terdapat batu-batu besar berdiameter kurang lebih 1 meter dengan dasar kerikil dan pasir. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pendukung habitat serangga EPT. Menurut Odum pada tahun 1993, substrat berbatu atau kerikil biasanya menghasilkan variasi organisme bentos yang besar. Selain itu, substrat berbatu juga dapat mempengaruhi kecepatan arus sungai serta secara tidak langsung mempengaruhi DO. Substrat berbatu akan menimbulkan riak air yang akan menyebabkan proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara ke perairan semakin banyak sehingga kadar oksigen terlarut atau DO di perairan meningkat. Tingginya DO di bagian hulu yang rata-rata 7,33 mg juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah individu serangga EPT yang ditemukan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Chu dan Cuk Tom pada tahun 1992 bahwa EPT banyak ditemukan pada kondisi air yang terdapat banyak oksigen terlarut. Selain kondisi fisik kimia tersebut, heterogenitas dan tutupan vegetasi di pinggir sungai di bagian hulu juga tinggi, yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan melimpahnya serangga EPT di bagian hulu. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Nasriandi yang menyebutkan bahwa jumlah serangga air yang dapat ditemukan berbanding lurus dengan tingkat heterogenitas vegetasi yang tumbuh di sekitar sungai karena luruhan daun dari berbagai vegetasi tersebut akan menjadi sumber makanan yang bervariasi bagi serangga air. Di samping itu, tutupan vegetasi yang rimbun di pinggir sungai akan menurunkan suhu udara serta suhu air sungai. Pada bagian hulu Sungai Jangkok ditemukan serangga EPT yang berlimpah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kualitas perairan Sungai Jangkok di bagian hulu tergolong sangat baik sesuai dengan hasil perhitungan FBI sebesar 3,6. Kesimpulannya, di Sungai Jangkok terdapat 902 individu serangga air intoleran atau EPT yang tergolong dalam 12 famili dan 12 genus. Pada bagian hulu terdapat 788 individu atau 12 famili dan 12 genus. Bagian tengah 114 individu atau 10 famili dan 10 genus. Sedangkan di bagian hilir tidak terdapat serangga EPT. Dari 7 parameter fisik dan kimia, perairan yang diuji korelasinya terhadap keberadaan serangga EPT hanya suhu air yang pengaruhnya signifikan. Heterogenitas dan tutupan vegetasi di pinggir sungai mempengaruhi perbedaan suhu air dahulu, tengah, dan hilir. Nilai FBI pada bagian hulu, tengah, dan hilir berturut-turut adalah 3, 6, 4, 6, dan tak terhingga. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perairan secara berurutan di hulu, tengah, hilir adalah sangat baik. Sekian, terima kasih.